Bovendigul adalah sebuah nama yang memiliki makna spesial dalam panggung sejarah Indonesia. Kawasan yang berada di Provinsi Papua Selatan itu dikenal sebagai kamp pengasingan sosok-sosok spesial, entitas manusia pemberontak yang kerap melawan kebijakan. Tim Historia kali ini berkesempatan menjelajahi Bovendigul. Titik henti pertama kami adalah lokasi bekas rumah tinggal Bapak Proklamasi Republik Muhammad Hatta. Ini kita ada di bekasnya rumahnya Pak Hatta. Dulu rumah kayu. Saat itu masih hutan di sini, masih hutan. Jadi beliau punya rumah tuh di sini. Jalan itu tetap masih ada jalan. Jadi beliau punya rumah tuh di sini, tempat dia istirahat, hidup di sini. Setiap saat itu pemerintah Belanda itu dikontrol beliau. Pulang pergi, datang lihat beliau. Bagaimana beliau punya hidup, baik atau sakit. Itu dilihat, diperhatikan betul sama beliau, Pak Hatta. Beliau ini orang besar, nomor 2 dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi dia tidak ditahan. Dia tinggal di sini bebas. Bisa jalan kemana, lihat masyarakat. Pergi dilihat sungai, beliau jalan bebas. Bagi pemerintah kolonial Belanda, Digul adalah alat represi ampuh untuk membungkam agitasi propaganda kelas pribumi. Persis di depan paroki ini ada sebuah jalan, namanya Jalan Bung Hatta. Ini pemberian dari masyarakat untuk menghormati beliau. Dan memang jalan ini sudah ada sejak Bung Hatta diasingkan di lokasi yang ada di belakang saya. Oke, dari sini kami akan berlanjut ke mana ya? Ikutin aja deh. Tim kami berlanjut mengunjungi Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan yang berjarak hanya sekira 10 menit dari lahan petilasan Bung Hatta. Taman makam ini tidak terlalu luas, hanya ada 40-an nisan yang terjaga cukup baik di sini. Tim Historia sudah berada di Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul. Di belakang saya ini ada semacam penanda nama-nama orang yang pernah diasingkan di sini. Kalau dilihat ini ada tahun-tahun mereka wafat. Ini mungkin gelombang pengungsian yang pertama karena dari tahun 28, sedangkan yang di sebelah sini gelombang pengungsian yang kedua karena itu dari tahun 30-an. Momen ketika Bung Hatta dibuang ke sini. Dan ini juga ada nama-nama seperti Ali Arkham dan Subekti. Ini dua tokoh beraliran kiri yang memang sangat keras menantang setiap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, dan pada akhirnya mereka dibuang ke Tanah Tinggi dan wafat dimakamkan di sini. Mari kita masuk. Matius menjelaskan, taman makam ini bermakna spesial baginya. Ia bercerita betapa sulitnya membangun areal permakaman serta menyatukan kepingan tembaga menjadi sebuah relief utuh. Manusia yang ini, monumen tak dikenal ini, digul dalam tembaga, bisa orang bilang digul dalam tembaga karena dibuat dari tembaga. Dalam arti, dia disiksa, dirantai, pegang amarnya 5 kilo, dipegang senjatanya sambil dipukul batu, disiksa, dipukul batu sampai kakinya itu bengkak dan luka. Dibangunnya itu mukanya itu di tembok. Jadi dikatakan bahwa monumen tak dikenal. Waktu kami ikut kerja, saya termasuk saya sendiri juga dengan beberapa teman kami kerja dia punya tembok ini. Kita kerja ini 1 minggu.
Sejak 1927, pemerintah kolonial Belanda membangun Bovendigul sebagai penjara alam bagi para penentang kebijakan. Selama berada di pengasingan, tidak sedikit interniran yang wafat akibat malaria dan tuberkulosis. Bahkan, tidak jarang pula mereka mengalami gangguan jiwa akibat keterasingan. Ini adalah makam Ali Arkam, salah satu tokoh pergerakan kiri yang diasingkan atau dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul, tepatnya di Tanah Tinggi. Beliau ini dibuang karena pemberontakan PKI yang dilakukan pada tahun 1926. Jadi memang taman makam ini menjadi salah satu catatan penting dalam panggung sejarah Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Sekian perjalanan tim Historia kali ini, tapi tidak berhenti karena dari Bovendigul ini tim Histori akan berlanjut ke kemana? Saksikan terus Historia.